Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epiani Aprianti dari 11 APL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensiometri. Langsung saja kita ke poin 1, yaitu pengertian dari potensiometri. Potensiometri adalah suatu cabang ilmu kimia yang didasarkan pada pengukuran beda potensial sel dari suatu elektroda. Poin kedua adalah prinsip kerja potensiometri. Prinsip kerja potensiometri adalah larutan sampel dengan volume tertentu ditempatkan pada beaker gelas atau Erlenmeyer, dan larutan titran ditempatkan pada buret. Larutan titran pada buret dibukakan keran buretnya dan diukur potensial larutan. Ini adalah gambar rangkaian alat dari analisis potensiometri. Nah, di gambar terlihat aliran elektron dimulai dari anoda ke katoda. Yang ada di anoda itu kan Zn. Jadi si Zn ini mengalami oksidasi atau pelepasan elektron. Yang kemudian elektron yang dilepaskannya itu dialirkan oleh kabel yang disambung oleh voltmeter ke katoda. Nah, Zn masuk ke dalam katoda Cu, jadi si Cu ini mengalami reduksi atau penerimaan elektron. Karena elektron ini mengalir secara terus-menerus, elektron yang sudah kelebihan di elektroda positif dikembalikan lagi ke elektroda negatif melalui jembatan garam supaya muatannya itu selalu netral. Nah, fungsi dari voltmeter di sini itu untuk menunjukkan besarnya potensial listrik yang dihasilkan saat elektron mengalir dari anoda ke katoda. Praktikum pembakuan larutan KOH dengan titrasi potensiometri. Pada tujuan percobaan ada 3 poin, yaitu poin 1 untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri, 2 untuk mengkalibrasi pH meter, dan 3 untuk membuat larutan primer dan sekunder. Alat yang digunakan saat praktikum ada pH meter digital, gelas kimia 250 ml dan 100 ml, botol semprot, batang pengaduk, buret 50 ml, klem dan statif, pipet tetes, corong kaca, spatula, neraca analitik, dan kaca arloji. Bahannya ada padatan KOH 0,56 gram, padatan asam oksalat 0,63 gram, tisu, dan aquades. Selanjutnya adalah prosedur percobaan. Pertama-tama kita harus mengkalibrasi pH meter dengan langkah-langkah sebagai berikut. Lalu lanjut ke pembuatan larutan asam oksalat 0,1 N. Dan membuat larutan KOH 0,1 normalitas. Selanjutnya adalah melakukan titrasi pembakuan larutan KOH dengan asam oksalat 0,1 normalitas. Selanjutnya adalah data pengamatan. Di data pengamatan ada tabel hasil pembakuan KOH. VKOH diisi oleh volume KOH yang didapat saat praktikum. Begitu juga dengan pH-nya. Nah, kemudian untuk tabel turunan pertama, VKOH itu diisi dari hasil VKOH dari tabel pembakuan KOH sebelumnya. Lalu, bagaimana dengan delta pH? Nah, delta pH ini diisi dengan hasil pH saat kalibrasi dengan cara pengurangan. Untuk delta V, yaitu hasil dari VKOH dari tabel turunan pertama dengan cara pengurangan. Dan untuk delta pH dibagi dengan delta V, yaitu hasil dari delta pH dibagi delta V, dan seterusnya. Masuk ke dalam pembahasan. Pada percobaan ini, dilakukan pembakuan KOH dengan asam oksalat 0,1 normalitas menggunakan metode analisis potensiometri, dan ditentukan konsentrasi larutan KOH-nya. Larutan KOH yang sudah dibuat sebelumnya dimasukkan ke dalam buret dan pipet asam oksalat sebanyak 40 ml, lalu masukkan ke dalam gelas kimia dan dititrasi. Pada penambahan 20 ml KOH, pH larutan masih stabil, hingga pada penambahan 21 ml KOH, larutan mengalami lonjakan pH yang tinggi. Masuk ke poin terakhir, yaitu kesimpulan. TAT atau titik akhir titrasi yang diperoleh adalah saat penambahan 21 ml volume KOH. Begitu saja materi analisis potensiometri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.